22 Mei 2026 jam 18.44 waktu Indonesia Barat, Sumatera gelap. Bukan satu kota, itu satu pulau. Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, bahkan sampai Lampung itu mati listrik. AC mati, lampu padam, restoran tutup jam makan malam ya karena gelap gitu di sana. 13,1 juta pelanggan kehilangan listrik serentak, salah satu blackout terbesar dalam sejarah Indonesia. PLN awalnya bilang kejadian itu terjadi karena ada petir yang nyamber ya di Jambi. Bareskrim yang kemudian turun investigasi juga bilang kalau gambaran itu lebih kompleks, ada masalah faktor teknis dan juga cuaca yang ekstrim. Jadi nggak ada tuh istilah soal sabotase. Nah tapi di media sosial narasinya itu berkembang jauh lebih seru dari itu. Ada nama Dharma Pongrekun yang tiba-tiba ramai lagi. Mantan calon gubernur DKI yang sering posting soal ketahanan cyber dan juga ancaman infrastruktur. Dia pernah kasih warning soal potensi blackout skala besar. Dan sekarang Sumatera gelap dan orang-orang mulai connecting the dots dari kejadian itu. Di Twitter polanya tuh sama persis waktu Epstein Files tuh dibuka. Banyak yang minta maaf ke Pak Dharma soal C19. Sekarang soal blackout, siklus yang sama mulai berputar lagi. Tapi, mundur 2 minggu sebelum blackout, Threads dan Instagram udah lebih dulu rame karena satu hal yang lebih personal, yaitu soal tagihan listrik. Ada satu akun ya yang bilang kalau biasanya dia itu per bulan bayar 800.000 untuk listrik. Dan 2 bulan terakhir itu naik jadi 1,4 juta dan dia nggak nambah alat apa-apa dan pemakaian pun juga masih wajar. PLN dan Menteri SDM, Bahlil, kompak bilang ya kalau sebenarnya tuh tarif listrik itu nggak naik. Tapi keluhan tuh terus masuk, tagihan listrik itu naik dan netizen mulai pakai satu istilah yang langsung viral, yaitu naik diam-diam. Dan sementara itu, ada pengumuman yang gak banyak orang ngeh ya. Di Agustus 2025, Doni Oskarya, COO Danantara, ngumumin angka yang bikin kita itu geleng-geleng kepala ya. Dari 1046 BUMN di Indonesia, 52% itu kondisinya rugi. Negara kehilangan 50 triliun per tahun. Yang ngasih dividen ke negara cuma 8 perusahaan, dan mereka nutup 97% kontribusi total. Dan kalau lo coba search ya, soal PLN bangkrut belakangan ini, ada satu tulisan yang beredar masif. Diduga bocoran dari dokumen internal PLN dari sebuah war room meeting internal tanggal 18 Mei 2026. Isinya, PLN itu rugi bersih 4,3 triliun per April 2026. Di SCR atau Debt Service Coverage Ratio alias kemampuannya bayar utang cuma 0,48. Padahal batas amannya itu 1,5. Likuiditas internal mendekati 0. PLN hanya bertahan dari pinjaman baru dan PLN juga belum konfirmasi atau membantah angka-angka ini secara resmi. 4 sinyal dalam 1 bulan, blackout Sumatera, 52% BUMN rugi, dan juga dokumen internal yang bocor. Kelihatannya sih masing-masing berdiri sendiri ya. Tapi kalau kita coba zoom out, semuanya itu nyambung ke satu cerita yang lebih besar. Pertanyaan di video ini adalah, apakah PLN itu beneran hampir kolaps? Blackout yang terjadi, apakah itu kebetulan teknis atau gejala dari sistem yang udah lama sakit? Dan soal faktor asing yang viral itu, apakah ini ada konspirasi dan substansi di baliknya? So, welcome to Jurnal Investigasi by 1%. Hari ini kita bakal bahas soal PLN. Enjoy! PLN resmi mengumumkan laba bersih sekitar 17,76 triliun ya untuk tahun 2024. Pendapatan total mereka adalah 545 triliun, tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Karena kalau kita baca headline-nya aja, PLN itu kelihatan sehat. Tapi kalau kita coba tarik trennya ya ke 3 tahun belakang, kita bakal melihat polanya. Di 2023, PLN itu dapat bantuan APBN 142 triliun, membukukan untung 22 triliun. Di 2024, APBN nambah jadi 177 triliun, naik 35 triliun dalam setahun. Logika normalnya, untung harusnya ikut naik, tapi realitanya laba PLN itu malah turun ke 17,8 triliun. Dan di 2025, subsidi dan kompensasi listrik full year tembus 210 triliun. Laba bersih PLN dalam 1 tahun berdasarkan dokumen internal yang beredar ya, itu sekitar 7 triliun. Separuhnya langsung terkikis rugi KERS di semester 2. Dan 2026, pemerintah komit subsidi listrik di 104,64 triliun untuk 1 tahun penuh. Tapi dalam 3 bulan pertama aja, total subsidi dan kompensasi energi yang dikucurkan APBN udah 118,7 triliun, naik 266% dari periode yang sama tahun lalu. Dan per akhir April 2026, baru 4 bulan, total yang dibayar Kemenq udah 153,1 triliun. Alokasi setahun sudah terlampaui sebelum setengah tahun. Dan dari sini polanya udah jelas ya, makin besar tambalannya, makin tipis labanya. Dan di 2026, tambalannya sudah bolong sebelum pertengahan tahun. Dan menariknya, Doni Oskarya sendiri kemudian kasih klarifikasi. BUMN faktanya untung 300
232 triliun. Dua statement dari mulut yang sama dalam selisih beberapa bulan. Nah, pertanyaannya yang mana nih yang lebih representatif? Atau pertanyaan yang lebih tepat, keduanya bisa benar sekaligus tergantung angka mana yang dihitung. Profit margin PLN tergerus dari 4,5% di 2023 ke 3,3% di 2024 dan turun lagi ke 1,2% di 2025. Bayangkan misalnya kita punya warung, orang tua kita terus tambahin modal tiap tahun dalam jumlah yang makin besar, tapi margin keuntungannya justru makin tipis. Dan ini bukan tanda perusahaannya itu sehat ya. Ini tuh tanda kalau perusahaannya itu bertahan dari subsidi, bukan dari keuntungan yang dia dapatkan. Nah, pertanyaannya, subsidinya itu dari mana? 85% dari APBN 2026 adalah pajak. PPN 11% yang lo bayar tiap belanja di Indomaret, atau PPh yang dipotong tiap gajian, plus pajak perusahaan tempat kita kerja. Dari setiap 100 rupiah yang masuk ke PLN di 2026, sekitar 32 rupiahnya datang dari kantong publik lewat APBN. Dan sekarang, di 2026, kita tidak cuma bertarung dengan Selat Hormuz. Per video ini direcord, dolar itu udah nyentuh lebih dari 17.800 ya per US dollar. Rekor depresiasi terdalam sepanjang sejarah Indonesia. Harga minyak Indonesia naik dari 64 dolar per barel di Januari ke 117 dolar per barel di April 2026. Naik 83% dalam 3 bulan karena konflik di Timur Tengah dan juga gangguan Selat Hormuz. PLN beli bahan bakar dalam dolar, jual listrik dalam rupiah yang dipatok pemerintah. Setiap kali dolar naik dan minyak naik, PLN itu tekor lebih dalam. Di 2026, keduanya itu naik bersamaan. Dan hasilnya, uang yang tadi ya, ada 193,1 triliun yang keluar dari APBN, itu habis dalam 4 bulan operasionalnya tuh berjalan di tahun 2026 ini. Yang perlu kita tanyain sekarang adalah, kalau kondisinya begini, apakah tagihan kita itu bisa naik tanpa PLN resmi menaikkan tarif? Dan siapa sebenarnya yang diuntungkan dari sistem ini? Kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Kita bakal coba bedah kedua pertanyaan itu satu persatu ya. Pertanyaan pertama, kenapa tagihan bisa naik padahal PLN itu gak naikin tarif? PLN itu sebenarnya gak bohong, ya Bahlil juga gak bohong. Tarif listrik per kWh untuk April sampai Juni 2026 emang gak berubah dari kuartal sebelumnya, dan itu fakta. Tapi ada 3 mekanisme yang bikin tagihan kita itu naik tanpa tarif yang berubah. Alasan pertama adalah tarif adjustment kuartalan. Untuk 13 golongan non-subsidi, tarif dievaluasi tiap 3 bulan berdasarkan kurs USD, ICP, harga batubara, dan juga inflasi. Kalau dolar dan minyak naik tajam dan di 2026 keduanya itu naik bersamaan, komponen biaya energi di tagihan kita bisa di-adjust ke atas. Alasan kedua adalah penyesuaian terhadap golongan R1 dan juga R2. ESDM sendiri mengakui ada penyesuaian bertahap yang berdampak langsung ke nominal tagihan meski konsumsi KWH kita itu tetap sama. Dan ini gak diumumkan secara gamblang, kita cuma tahu pas tagihannya itu udah datang. Alasan ketiga adalah billing reconciliation. PLN punya hak untuk mengkoreksi tagihan retroaktif kalau ada selisih KWH yang gak tercatat di bulan-bulan sebelumnya. Ditambah meteran analog yang udah tua, lo bisa aja dapat tagihan yang terasa naik mendadak padahal teknisnya cuma koreksi kumulatif. PLN gak sepenuhnya bohong soal tarif yang gak naik, mereka cuma gak transparan soal 3 mekanisme ini. Nah sekarang pertanyaan kedua, kalau PLN tercekik sekeras itu dan bahkan hampir kolaps ya, kenapa industri energi di sekitarnya kelihatan sehat-sehat aja? Nah di sini kita perlu tahu satu klausul yang udah lama jadi beban diam-diam PLN. Namanya adalah take or pay. Take or pay adalah klausul di kontrak PLN dengan Independent Power Producer atau IPP swasta. Artinya PLN harus bayar listrik yang IPP sediain, bahkan kalau listriknya itu nggak dipakai. Kontrak 20-25 tahun, rigid banget. Pas Indonesia sempat punya kelebihan supply sampai 6 gigawatt, PLN tetap harus bayar sekitar 18 triliun per tahun untuk listrik yang nggak terpakai. Terus ada juga DMO batubara. Pemerintah mematok harga batubara dalam negeri yang dijual ke PLN maksimal 70 dolar per ton. Dan angka itu sudah dipatok 7 tahun lebih tanpa berubah. Dan di 2025 ada periode ketika harga batubara dunia jatuh di bawah 70 dolar. PLN seharusnya bisa beli lebih murah dari market. Tapi DMO memaksa harga tetap di 70 dolar dan yang untung ya pengusaha tambang yang dapat harga stabil meski pasar global itu anjlok. Center for Budget Analysis menyebut kebijakan itu sebagai subtle kleptokrasi dressed up as energy policy. Dan ini bukan dinamika baru ya, karena di tahun 2018-2019 di Rut PLN Sofyan Basir itu terseret kasus suap proyek PLTU Riau 1. Yohanes Koco sebagai pengusaha dan juga Eni Maulani Saragih dari DPR divonis bersalah. Sofyan sendiri divonis bebas, tapi kasusnya membuka pola interaksi lama antara PLN, kontraktor swasta, dan juga politisi. Dan sekarang, soal konspirasi faktor asing yang lagi viral ya di sosmed belakangan ini. Barreskrim sudah konfirmasi, blackout Sumatera 22 Mei itu bukan sabotase. Kabel yang putus di tower 175 dan 176 di desa Tempino, Muaro, Jambi, bentuknya itu serabut, nggak rapi. Kalau ada pihak yang sengaja memotong, bekas potongannya pasti jauh lebih presisi. Tapi, ada pertanyaan yang justru lebih menarik ya daripada itu. Apakah ada pihak asing yang menyabotase kabel di Jambi?
Jambi. Ada satu sistem namanya Sistem Kontrol Digital Jaringan Listrik PLN yang sudah beberapa kali menjadi target percobaan serangan cyber. Indonesia berada di tengah turbulensi geopolitik global. Ketegangan Laut China Selatan meningkat, rivalitas US dan juga China yang makin agresif, dan ketahanan cyber infrastruktur energi nasional kita secara jujur belum di level yang bisa bikin kita itu ngerasa aman. Nah, tapi ini adalah ancaman struktural jangka panjang, bukan penjelasan dari blackout 22 Mei yang spesifik. Ada konsep psikologi namanya normalcy bias. Manusia itu cenderung meremehkan risiko yang berulang. Sumatera itu sebenarnya udah pernah blackout besar di 2005, 2019, dan sekarang di 2026. Tiap kejadian itu dianggap tiba-tiba, padahal pola strukturnya itu udah lama ada. Infrastruktur transmisi yang bertahun-tahun kurang maintenance karena keuangan PLN yang struktural defisit adalah akar masalah yang lebih nyata dan lebih membosankan dari konspirasi manapun. Kesimpulannya, PLN bleeding dari satu sisi karena dolar dan ICP. Bleeding lagi dari sisi lain karena kontrak take or pay yang menguntungkan IPP. Plus DMO batubara yang menguntungkan oligarki tambang. Dan sistem ini berjalan sesuai dengan desainnya. Nah, pertanyaan berikutnya, dan yang lebih penting ya, desain ini tuh sebenarnya buat siapa? Dan yang lebih praktis, kalau kita gak bisa ngubah situasi ini ya, karena ini besar banget, apa nih yang bisa kita lakuin di kehidupan kita sehari-hari? Kita bakal coba bahas di section berikutnya. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut. Dari rewardnya masalah PLN ya yang terjadi belakangan ini, gue juga akui kalau kita sebagai warga sipil gak bisa melakukan banyak ya, karena ya memang itu kebijakan yang sifatnya tuh sangat struktural. Kita nggak bisa ya ngebatalin kontrak take or pay yang ditandatangani 20 tahun lalu. Tapi kita bisa kontrol satu hal yang sistem itu nggak bisa rebut, yaitu literasi kita sendiri. Kemampuan kita bedain antara orang yang kebawa narasi sama orang yang ngerti cara sistemnya itu berjalan. Ada 4 hal yang bisa kita lakuin supaya kita bisa navigate situasi ini dengan lebih baik. Hal pertama yang bisa kita lakuin adalah audit kilowatt. Foto AK meteran rumah lo tiap 2 minggu, catat tanggalnya di notes HP. Pas tagihan datang, cocokin. Kalau ada selisih yang aneh, lo punya bukti buat dispute via PLN Mobile atau call center 123. Banyak pelanggan yang ngeluh tagihan loncat Mei, lalu pas mau protes gak punya record sama sekali, cuma modal perasaan. Kenapa cara ini tuh lebih efektif? Karena tadi ya, lo punya dokumentasi ketika ada tagihan yang gak masuk akal. Dan banyak yang akhirnya gagal karena cuma modal, oh ya udah gue ngerasa naik, padahal sebenarnya nggak bisa dibuktiin, gak ada buktinya. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita harus nyiapin blackout ready setup. Ada 4 item minimum di rumah ya yang harus lo siapin ketika misalnya blackout itu terjadi. Pertama adalah power bank yang kapasitasnya itu besar, kalau bisa 20.000 mAh, lampu LED emergency yang bisa di charge, galon air cadangan, dan juga tas siap angkat berisi cash dan juga surat penting. Total sekitar 500.000 sekali beli. Waktu Sumatera blackout 22 Mei, orang yang setupnya lengkap ngelewatin malam dengan tenang. Yang mengandalkan center HP doang, habis baterai dalam sejam, panik ngantri SPBU untuk ngecas, dan itu malah bikin situasinya makin chaos ya. Yang ketiga yang bisa lo lakuin adalah follow the subsidi. Tiap kali lo denger ya ada angka subsidi besar di berita, kayak misalnya 104 triliun untuk listrik APBN 2026, kita harus coba ajuin 3 pertanyaan ini ya. Pertama, siapa yang menikmati? Kedua, siapa yang bayar? Dan yang ketiga, berapa per kepala? Dan hitungannya 104 triliun dibagi 270 juta penduduk Indonesia sama dengan 385.000 per orang per tahun. Sebagian besar dipungut lewat pajak. Subsidi 2026 itu fokus ke pelanggan yang limit listriknya itu nggak besar, sekitar 450-900. Tapi mayoritas Gen Z urban yang ngekos itu pakai listrik yang angkanya di sekitar 1.300 sampai 2.200, tergolong non subsidi. Kita yang bayar tarif penuh sekaligus menanggung biaya subsidi via pajak. Dan ini adalah fakta struktural soal kebijakan fiskal yang perlu kita pahami juga ya. Dan yang keempat, kita harus skeptis terhadap kata untung di berita. Tiap BUMN umumkan laba bersih, jangan langsung percaya headline. Cek satu angka pembanding. Berapa sih subsidi kompensasi APBN yang masuk ke perusahaan itu di tahun yang sama? PLN umumkan laba
laba 17,76 triliun di 2024. Kelihatannya tuh sehat. Tapi tahun yang sama APBN injek 177 triliun ke PLN. Ya untung, tapi kalau dihitung ulang subsidinya tuh jauh lebih besar dari labanya. Itu bukan profit ya, itu malah jadi kayak nambal. Itu jadi survival. At the end of the day, sisi gelap PLN itu cukup senyap ya. Bukan headline kayak KPK yang rame banget, bukan juga direksi yang di roasting, tapi institusi vital yang di setup sakit pelan-pelan. Kerugiannya ditanggung diam-diam lewat tagihan yang muncul tengah bulan, lewat blackout yang dibungkus narasi gangguan teknis, dan lewat pajak lo yang nggak pernah lo audit kemana perginya. PLN mungkin tidak akan bangkrut secara teknis, APBN akan selalu ada untuk menyelamatkan, tapi pertanyaannya bukan soal bangkrut atau tidak, tapi siapa yang menanggung biaya bertahannya. Gimana menurut lo? Apa kalau ada pendapat lain soal isu PLN ini? Silahkan lo bisa sampaikan di kolom komentar ya. Dan kalau lo suka video kayak gini, kita juga pernah bikin video yang serupa ya, lo langsung aja cek video kita di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silahkan lo bisa pilih sesuai dengan lo suka yang mana. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.